pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Utari dari TK My Little Island Malang, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri untuk kemudian dibuat dan dijalankan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang religius, cerdas, berkarakter. Prakarsa perubahan yang hendak saya wujudkan adalah mengembangkan pembelajaran yang mengutamakan karakter, mengasah kreativitas anak, dan mengembangkan kecerdasan baik sosial, emosi, intelektual peserta didik. Paradigma inquiry apresiatif. Menurut Copwriter and Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Metode bagja merupakan model manajemen perubahan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Bagja prakarsa perubahan meliputi B. Buatlah pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Bagja B. Buat pertanyaan. Bagaimana mewujudkan siswa yang religius, cerdas berkarakter yang mumpuni melalui pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah: yang pertama, membiasakan peserta didik berdoa dan mengucapkan salam sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menerapkan budaya 5S di sekolah dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat untuk sharing atau bertukar pikiran terkait visi dan mencari informasi melalui internet. Yang keempat, guru memberikan keteladanan sikap kepada siswa dalam kelas. Yang kelima, menerapkan model pembelajaran diferensiasi. Kemudian, menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. A. Ambil pelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang saya buat pada hari ini. Yang pertama, siapa saja di sekolah yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Dan yang ketiga, situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Keempat,
Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung usaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Berikut daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait guru yang telah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan terhadap rekan sejawat yang berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, menerapkan suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berbasis pengembangan keterampilan teknologi dan literasi digital. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kolaboratif, inovatif, dan reflektif dalam pembelajaran melalui diskusi dan kegiatan proyek. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan visi yang telah berjalan dengan baik? Daftar tindakan yang saya buat adalah, yang pertama, membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara dengan siswa terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh saya sebagai refleksi dan umpan balik. Yang kedua, melakukan survei terhadap siswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan beragam media pembelajaran yang menarik. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama, berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan para pemangku kepentingan mengenai program atau kebijakan penguatan. Misalnya, melalui kebijakan Merdeka Belajar, sehingga dapat memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, membuat suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan melalui variasi kegiatan di kelas, menyiapkan media pembelajaran yang menarik, meningkatkan interaksi dengan siswa, menyelenggarakan pentas karya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan visi dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah, yang pertama, mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk melakukan supervisi kelas saya setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama. Yang kedua, mengembangkan komunikasi dalam forum MGMP sebagai wadah evaluasi, refleksi, diskusi, dan monitoring pembelajaran agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kesimpulan yang saya dapatkan melalui mempelajari modul 1.3 visi guru penggerak adalah, sebagai guru, kita harus memiliki visi ke depan. Karena keyakinan kita atas visi itulah yang akan terus memotivasi kita untuk melakukan peningkatan kualitas diri, menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah, dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar pembelajaran yang kita berikan untuk siswa semakin hari semakin baik dan berkualitas. Yang kedua, metode Bagja mampu membawa suatu perubahan dalam mengembangkan kolaborasi
dan berpusat pada kekuatan positif masing-masing anggota untuk mewujudkan tujuan bersama. Demikianlah kesimpulan saya melalui modul 1.3 Visi Guru Penggerak pada tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak. Terima kasih. Mari bersama kita wujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Salam guru penggerak. Mari bersama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.